Pagi, Mas Bong dan teman-teman. Masih banyak yang belum ya? Baru 12 orang. Ya Pak, lagi dipanggilin lagi Pak. Mas Zulfikar keren banget nih. Dasinya merah. Lagi di jalan, Mas. Baru 12. Kita tunggu 5 menit ya. Baik, Pak. Oke. Oke Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Riko Herianto, Pak.
Assalamualaikum, udah pada kumpul. Kita mulai ya. Waalaikumsalam, Mbak. Yuk. Alhamdulillah. Pak Safid mau izin, Pak? Oh ya, nggak apa-apa. Barangkali sebelum melangkah ke materi yang GCG, kalau boleh saya ingin menanyakan sekali lagi mungkin tentang bahasan kemarin yang Oh, silakan. Pak ya. Ya. Jadi Kaplan itu kan mendefinisikan BSC itu dalam 4 perspektif, Pak ya. Ya. Jadi ada learning growth, Ya. apalagi itu internal proses, customer perspektif, dan finance perspektif ya. Sementara dalam industri atau perusahaan itu kan yang paling isu yang paling menonjol sekarang 2, yaitu satu adalah masalah produksi, kedua adalah masalah penjualan. Adapun keuangan itu adalah output, gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Kaplan ini kok tidak mencantumkan secara eksplisit ya, perspektif 2 hal tadi, produk dan penjualan itu dalam suatu perspektif yang eksplisit gitu. Karena saya lihat dampaknya adalah ketika perusahaan itu mendefine BSC, itu ada beberapa yang terjadi perbedaan, Pak. Misalkan ya, dalam memasukkan unsur penjualan ya. Jadi saya lihat ada perusahaan yang masuk dalam perspektif customer, tapi ada juga perusahaan yang memasukkan perspektif komponen penjualan ini atau target penjualan ini atau indikator di penjualan itu dalam perspektif finance. Kemudian juga yang produksi mungkin lebih dekat ke internal proses ya, tapi kenapa kok tidak secara eksplisit ada gitu. Jadi mungkin mohon penjelasan, pertama tadi Pak yang sisi sales ini sebenarnya lebih tepat masuk di perspektif customer atau di finance gitu Pak. Oke. Jadi gini teman-teman, memang di sini ada 2 hal seperti misalnya yang disampaikan tadi oleh Mas Edi, bahwa ada beberapa poin yang tidak tegas disampaikan oleh Kaplan misalnya. Tapi yang perlu dilihat ya, satu alur yang menjadi pegangan bahwa memang aspek finansial itu merupakan hasil akhir ya. Benar bahwa proses produk itu bagian yang ada di tengah. Jadi dia yang akan menentukan. Makanya kan gini, customers sebagai kalau saya kebetulan orang strategic marketing gitu ya, itu semua saya lihat dari awalnya itu dari customer dulu. Karena apa, customer itu yang nanti akan meng-create revenue dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari aspek itu, maka kita bisa membaginya dengan 2 hal tadi, ada produk, ada penjualan ya, ada produk, ada penjualan. Penjualan itu sebenarnya nanti yang akan mendukung total revenue yang dia akan terima, ya. Jadi kalau misalnya gini, saya dapatkan revenue misalnya berapa, itu adalah bagian dari total revenue yang menjadi target penjualan, ya. Itu kalau misalnya kita melihat dalam konteks total ya perusahaan, performance organisasi lah gitu ya, dia kan dilihatnya dari total revenue, itu untuk menunjukkan aspek finansialnya. Nah, konteks di sini total revenue itu didapat dari mana gitu? Sebenarnya didapatnya dari customers. Nah, maka kita bisa menempatkan indikator-indikator untuk mendapatkan revenue itu tadi, itu adalah di aspek customers. Ya, makanya saya akan lebih memilih biasanya, memang tidak ada yang ini harus begini gitu ya, karena Kaplan juga itu kan mendapatkan sebuah kisi-kisi, tapi kita yang menempatkan itu. Saya biasanya menempatkan itu indikatornya itu masuk ke customers. Lain proses indikator-indikator untuk menunjukkan tentang kepuasan, tentang loyalitas, tentang deteksi pelanggan dan segala macam, itu saya akan lebih cenderung memasukkan ke sana, termasuk dia akan menghasilkan penjualan berapa gitu. Itu kira-kira yang kaitan dengan penjualan. Kalau produksi ya memang kita masukkan ke internal proses. Ya, internal proses itu makanya kalau kita melihat kemarin saya ada mengilustrasikan sebuah cara untuk menempatkan KPI gitu ya.
KPI kan ada di lini produksi. Kalau di lini produksi, maksud saya ketika KPI ada di lini produksi, nah kita bisa menempatkan pada aspek-aspek yang terkait dengan proses flow produksi mulai dari input, proses sampai kepada outputnya, gitu. Jadi kalau produk tidak disebutkan secara jelas, dia memang masuk di dalam konteks alur bisnis prosesnya. Jadi proses menentukan di situ. Jadi ada resource di bawah, ya kan? Kita akan mendukung internal bisnis prosesnya, produksi ada di situ. Kemudian akan mendukung indikator yang terkait dengan customer yang akan menghasilkan uang ke atasnya gitu. Intinya seperti itu, Mas. Bisa menjawab kira-kira? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Edi. Teman-teman, saya cukup happy ya dengan kelas ini karena kemarin waktu saya menilai yang manajemen operasi, produksi gitu ya, itu benar-benar bahwa saya menangkapkan bahwa yang namanya evaluasi itu untuk menilai pemahaman teman-teman tentang aspek-aspek yang sudah dipelajari gitu ya. Dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan caranya sendiri-sendiri bisa memberikan gambaran tentang itu. Ya. Jadi teman-teman bisa berdiskusi tentang hal itu kepada masing-masing, termasuk juga nanti yang di sini, saya berharap begitu. Termasuk juga yang di sini di manajemen, silakan berdiskusi dan segala macam. Tapi membuat sebuah jawaban atas ujian itu gunakanlah bahasanya sendiri-sendiri. Ya. Karena kalau ada yang sama, itu akan kelihatan banget gitu loh bahwa apa namanya, ya bukan di kelas inilah. Saya kadang-kadang bahkan sering menemukan satu nomor jawaban itu persis sama gitu. Nah itu kan kita di S2 gitu ya punya cara sendiri mengungkapkan gitu. Mas harus copy paste dengan temannya yang lain gitu ya. Iya, walaupun itu mungkin dikerjakan bareng-bareng gitu. Padahal yang kita lakukan adalah bagaimana kita dengan bahasa kita sendiri kita mampu menjelaskannya. Bahwa ada orang menjelaskan itu ada yang straight gitu ya. Saya tidak melihatnya dari panjang atau pendek, tapi yang saya lihat itu adalah esensi jawabannya gitu ya. Ada orang yang satu halaman, 2 halaman, ini esensinya apa sih gitu kan. Bisa terjadi begitu. Tapi ada orang seperempat halaman tapi dia ini, tek langsung gitu. Itu jauh lebih pas gitu. Jadi silahkan kalau saya evaluasi kenapa lebih menggunakan tag bebas karena mencari resource banyak, karena pertanyaan saya itu lebih ke open, itu justru saya akan lebih mampu melihat teman-teman bisa menggambarkan apa dari hasil jawaban itu gitu ya. Jadi dari situ kelihatan. Jadi appreciate buat teman-teman dengan apa namanya, saya anggap bahwa jawaban-jawabannya bahkan saya tidak di kelas ini saya tidak melihat ada yang betul-betul copy paste dari temennya gitu. Itu kan enak banget kalau S2 masih model begitu gitu. Oke, kita lanjut teman-teman hari ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan journey kita terkait dengan good corporate governance. Saya sudah sampaikan juga materinya di apa namanya di LMS. Kita akan menggunakan pola yang sama gitu ya dengan yang lalu. Hari ini teori, kemudian setelah itu masing-masing grup nanti akan ada tugas untuk bahan diskusi kita ke depan. Jadi minggu depan kita diskusi lagi sama seperti kemarin, tapi kita bicara tentang good corporate governance gitu ya. Ada tugas masing-masing. Terkait dengan ini, saya melihat bahwa dengan diskusi seperti kemarin itu akan menumbuhkan banyak pemahaman termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Edi Nurrahman gitu ya. Itu juga akan terjadi nanti di GCK ya, yang hal yang seperti itu. Tolong nanti betul-betul dipelajari dan dilihat juga case-case yang ada. Karena ini ada 4 grup, saya minta nanti setiap grup berarti kan ini adalah bagaimana kita memotret GCK sebuah organisasi. Ada 2
tolong diatur Mas Bong nanti dengan ada 2 kelompok yang membahasnya gizi di organisasi non-profit gitu ya. Terus ada 2 yang di organisasi profit ya. Artinya di bisnis gitu ya. Supaya nanti kita bisa mendapat perspektif yang lebih lengkap gitu ya terkait dengan ini. Nah, tugas-tugas presentasi misalnya di semester ini di sesi sebelum UAS ada 2, itu biasanya saya gunakan untuk mengcover nilai akhir, karena kadang-kadang pada saat di ujian akhir semesternya agak kurang, dia bisa ketutup dengan nilai tugasnya, gitu ya. Jadi nilai tugas ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman untuk mengcover kalau seandainya di nilai tugas akhirnya itu ternyata ada kekurangan. Saya akan langsung saja saya coba share screen ya. Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya slideshow ya. Teman-teman, kita udah masuk ke pertemuan kalau di setelah US berarti kan yang keempat deh ini ya. Oke, sebelum ke sana saya ingin membuka dengan good corporate governance. Apa yang Anda pahami saat ini? Atau sekarang saya yakin bahwa teman-teman itu sudah sering mendengar istilah ini, good corporate governance. Apa yang teman-teman pahami atau yang Anda ketahui saat ini? Mangga, siapa yang mau sharing? Mungkin saya coba duluan, Pak. Silahkan. Jadi kalau yang selama ini saya pahami tentang good corporate governance adalah merupakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jadi setahu saya ada kalau nggak salah 5 prinsip, Pak ya, seperti transparansi, akuntabilitas, terus apalagi itu saya lupa itu. Jadi yang penekanannya lebih kepada mungkin integritas, Pak, integritas baik dari perusahaannya maupun dari individunya, sehingga perusahaan ini berjalan dengan tata kelola yang semestinya, tidak menyimpang dari ketentuan, entah itu ketentuan dari strategik perusahaan ataupun sampai ke norma mungkin ya, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi goal atau objektif dari perusahaan dan kebijakan perusahaan itu dapat di-deliver oleh para tim manajemen ya, entah itu direksi atau manajer tingkat menengah gitu, untuk mencapai tujuan perusahaan gitu. Saya kira gitu Pak yang saya paham. Oke. Boleh ada satu lagi yang mungkin bisa memberikan satu sharing tentang apa yang selama ini, apalagi misalnya Anda sudah pernah mendapatkan ini sebelumnya atau menerapkan ini di perusahaannya. Ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Mas Edi tadi, tata kelola, terus related dengan manajemen tim, kemudian terkait juga dengan pencapaian tujuan-tujuan organisasi gitu ya. Apa lagi? Silakan. Siapa yang mau sharing? Mangga. Boleh sharing, Pak? Yap, silakan. Mohon maaf belum bisa nyalain video. Mungkin silakan. Ya, menambahkan dari Pak Edi tadi, mungkin kata kuncinya kalau GCG lebih ke suatu struktur dan proses untuk mengatur pola hubungan antar organ ini. Mungkin organ perusahaan itu seperti pemegang saham, komisaris, dan direksi gitu. Kira-kira mungkin itu sedikit menambahkan, Pak.
ada apa tadi struktur ya yang Anda sebutkan. Betul Mas Pak, Fazlur. struktur. Ya, Alur ya juga. struktur dan proses gitu Pak. Struktur, alur dan proses. Oke. Ya, makasih Mas Fazlur, Mas Edi. Saya tadi menangkap ada beberapa keywords ya di situ yang diinikan oleh teman-teman. Kalau kita bicara tentang good corporate governance, selalu yang kita tujukan pertama ini pada ketentuan-ketentuan yang terkait pada pengelola-pengelola perusahaan. Kemudian ada prinsip-prinsip di situ, ada yang mengatakan ada tarif dan segala macam gitu ya, istilah-istilah saja gitu ya. Tapi satu hal yang disampaikan dari kedua teman kita tadi yang jelas adalah bahwa ini memang sebuah tata kelola. Artinya tata kelola itu adalah bagaimana kita melihat ini menjadikan sebuah acuan di dalam sebuah perusahaan, dan biasanya ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan bagaimana sebuah board of commissioners dan board of director itu menjalankan tugasnya, misalnya. Berarti di situ nanti ada kaitan dengan implementasinya kepada tim manajemen yang ada berada di bawahnya lagi, gitu ya. Oke. Nah, dalam konteks ini kita sebenarnya ingin banyak melihatnya dari aspek strategic management itu adalah bagaimana nanti itu bisa kita gunakan yang namanya corporate governance itu untuk bisa menjelaskan bagaimana kita menggunakan mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap strategic decision. Kita bicara strategic management, tentu di situ bicara tentang manager strategic decision gitu ya. Ada proses-proses di mana kita melakukan kontrol terhadap itu ya. Sehingga ini yang dikatakan tadi saya menyampaikan ini related dengan apa yang dikatakan oleh Mas Fazlur tadi, ada struktur, ada alur, ada proses di situ yang dilakukan ya. Nah, kemudian bagaimana bahwa sekarang modern corporation itu tidak sepenuhnya tergantung pada orang, tapi lebih banyak kepada sistem, ya. Nah, sistem sangat menentukan. Itu sih common lah ya, sistem itu sangat menentukan. Nah, dibuatlah berbagai ketentuan-ketentuan sehingga nanti kita akan bisa melihat bagaimana implikasinya terhadap strategi, ya. Nah, mekanisme internal ya itu berkonsentrasi biasanya kepada terkait dengan masalah ownership, terkait dengan board of directors seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian sampai terakhir bahwa kalau mereka sudah menjalankan tugas, ya saya yakin bahwa teman-teman di sini juga ada yang paham tentang struktur board di perusahaannya, board of commissioners atau board of directors, maka di situ ada kompensasi, ya. Kompensasi bisa macam-macam yang diberikan kepada masing-masing peran yang ada di dalam board itu sendiri, gitu ya. Nah, yang lain tentunya nanti kita akan lihat juga mekanisme-mekanisme itu terkait dengan hubungannya dengan corporate control, ya. Corporate control biasanya ditaruh di akhir gitu ya, bagaimana kontrol itu dilakukan, karena di setiap perusahaan itu gimana pun juga bahwa kontrol itu tidak bisa dilepaskan gitu ya. Tinggal kita mau lihat bagaimana itu hubungannya nanti dengan pengambilan keputusan. Jadi ada pengambilan keputusan yang di dalam ketentuan, misalnya di board of director itu kalau saya dulu 5 orang gitu ya, masing-masing orang itu sebenarnya punya vote kalau terjadi sesuatu, misalnya tidak ada keputusan yang bisa diambil secara mufakat misalnya, maka itu perlu di vote juga di board of director. Ya, bagaimana kemudian peran top level dalam hal ini misalnya, ya, kalau saya sebagai executive director atau sebagai direktur utama lah gitu ya,
yang pada intinya tidak segala-galanya, segala keputusan ada di direktur utama, gitu ya. Nah, konsep GCG ini secara garis besar adalah sebenarnya hubungan antara stakeholders, gitu ya, di mana hubungan stakeholders ini digunakan untuk bisa melakukan pengendalian, ya, terutama terhadap strategic direction, artinya di situ adalah arah-arah dari strategik korporasi yang dilakukan oleh pengelola, dalam hal ini manajemen atau board of director, sehingga nanti dia akan mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Tadi Mas Edi mengatakan tujuan perusahaan, ya, itu adalah bagian dari performance dari sebuah organisasi, ya. Maka dalam konteks di sini, concern-nya adalah kemudian bagaimana kita mengidentifikasi dan memastikan bahwa strategic decision yang dilakukan sebuah korporasi itu jadi efektif, gitu ya. Sekarang ini kan ini sebuah challenge sebuah perusahaan BUMN, Garuda, Anda tahu ya, kalau lihat perkembangan terakhir ini, Garuda itu udah triliunan kerugiannya. Tapi kan tetap dipertahankan karena dia adalah salah satu industri strategis di Indonesia. Tapi sampai kapan itu gitu? Itu sepanjang bahwa perusahaan itu menerapkan aspek governance, ya, itu akan bisa dilihat gitu. Di mana proses-proses yang terjadi yang kemudian perlu secara strategic decision perlu diarahkan lagi ke depan, gitu ya. Tidak hanya sekedar setiap tahun dananya rugi, kemudian minta dana lagi, gitu. Minta persetujuan DPR lagi dan segala macam. Nah, itu banyak hal yang terkait dengan bagaimana menjalankan usaha juga, gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang ada yang mengambil kasus Garuda ini juga menurut saya menarik nih sekarang lagi ini. Gimana sih good corporate governance-nya sebenarnya di perusahaan itu, gitu ya. Saya melihat bahwa kalau kita bicara tentang governance, tadi kan teman kita bicara tentang tarif, gitu ya. Sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa prinsip dulu yang harus kita pahami tentang bagaimana sebuah perusahaan menjalankan aspek governance, gitu ya. Mekanisme yang pertama itu adalah disebutnya ownership concentration, ya. Ownership concentration masuk di dalam internal governance mechanism itu karena menyangkut masalah yang berhubungan dengan stakeholder penting sebuah perusahaan, ya, yaitu investor, ya. Jadi kemarin saya baca ya, ini kan kita di akademik ya. Coba teman-teman juga analis gitu ya. Yang Garuda, Khairul Tanjung katanya marah-marah gitu kan. Karena dia punya saya lupa share berapa persen ya, sekitar 28% atau apa segala macamnya gitu kan. Karena melihat bagaimana Garuda itu dijalankan gitu kan. Detailnya nanti teman-teman bisa kaji lah lebih lanjut. Kenapa dia? Ya dia mungkin sebagai investor kan, sebagai orang yang masuk di dalam sana pasti berharap bahwa nanti ke depan ada harapan bahwa apa yang diinvestasi itu akan kembali, bahkan akan berlipat gitu kan, seperti itu. Nah itu yang saya sebut sebagai bagian dari ownership concentration, gitu ya, terkait dengan kepemilikan saham-saham oleh para investor. Itu kepentingan pertama. Yang kedua itu adalah kaitan dengan board of director. Nah, board of director itu individual responsible, ya. Makanya biasanya kan ditaruh orang-orang yang profesional di board of director di sana, yang bisa mewakili atau menjalankan apa yang menjadi kepentingan para owners, ya. Ya dong, kalau Anda sebagai seorang manajemen, kemudian investor Anda bilang tolong jalankan perusahaan ini, gitu ya. Kemudian Anda ngejalanin dan kemudian Anda ngejalanin tidak punya prinsip governance, gitu ya.
salah satu apa namanya, diimplementasikannya dalam bentuk implementasi tarif misalnya. Nah, pasti yang punya saham juga apa namanya, uring-uringan gitu ya. Pasti dia juga marah-marah, ini kenapa dijalankan dengan cara begini. Nah, makanya board of directors itu sebenarnya kapan saja mau diganti silahkan diganti gitu loh kalau dia tidak perform gitu ya. Jadi ini bagian dari bagaimana profesionalisme para individual di dalam menjalankan strategic decision-nya. Ya, itu dilihat. Yakin sih yakin, oke sih oke gitu. Kan kadang-kadang kemarin saya dengar perdebatan di TV gitu ya, terkait dengan Garuda juga gitu ya. Kita perlu acungin jempol nih, direksinya ini pede bahwa ini nanti akan terjadi sini. Buat saya sih bukan masalah pede dan oke, iya bisa begitu saja gitu. Tapi itu ditunjukkan dengan roadmap bagaimana kita memimpin sebuah organisasi itu gitu. Clear di situ ya apa yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar yakin, tidak hanya sekedar apa namanya pede gitu ya. Itu penting gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau seandainya board of directors itu nanti berhasil gitu ya, maka dia akan mendapatkan executive compensation. Ya. Nah, executive compensation itu kan bisa macam-macam, bisa bentuknya salary, bonus, long term incentive, ya. Kadang-kadang apa namanya beberapa perusahaan tertentu saking dia ingin memberikan reward kepada board of director-nya yang dianggap sangat perform, itu bisa sampai memberikan sekian persen bagian saham ya buat si board of director. Bisa macam-macam gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah market for corporate control. Ya, purchase apa namanya pembelian ya sebuah perusahaan itu terkait dengan bagaimana dia juga perlu memperbandingkan dengan industri-industri yang lain gitu ya. Saya dengar kemarin, wah ini sih Garuda nggak bisa leading gitu, nggak bisa growth karena kalah sama pesaingnya sekelas Batik apa namanya yang punya Lions Group ya. Batik itu kan yang Lion yang sama dengan menyamakan dengan Garuda gitu ya. Ya kalau Anda misalnya dengan itu aja nggak bisa bersaing dan tidak sesuatu yang apa namanya dianggap menang dalam kompetisi dengan mereka, ya jelaslah orang pilihan tinggal yang sekelas itu naik Batik atau naik Garuda gitu kan. Jadi market ini juga tetap harus dikendalikan gitu ya di dalam konteks industri rivalry, artinya persaingan di dalam industri. Sehingga nanti ada sebuah strategi-strategi competitiveness. Saya baca kemarin baru aja mungkin tadi malam kali ya saya baca tentang bagaimana Garuda itu masih membeli pesawat-pesawat baru, ngutang sana sini dan segala macam gitu ya. Tapi dia perlu imbangi dong itu dengan bagaimana membangun sebuah strategi untuk memenangkan persaingannya gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar karena dikasih izin untuk membeli pesawat baru, kemudian pembelian pesawat-pesawat baru itu kan pasti akan menjadi sia-sia kalau tanpa apa namanya diimbangi dengan sebuah apa namanya upaya untuk membangun strategic competitiveness-nya ya. Oke. Kenapa strategi competitiveness? Karena ini berada di level apa namanya board-nya yang harus memutuskan. Nah, kaitan dengan itu ada beberapa prinsip juga yang perlu Anda lihat, terutama kalau kita melihat pada korporasi-korporasi modern saat ini, gitu ya, di mana mereka melihat bahwa shareholders ya, itu punya apa namanya kewenangan terutama gitu ya
terutama terkait dengan pembelian sahamnya. Ya. Saya nggak tahu nih Khairul Tanjung nanti gimana sikapnya dengan apa namanya, dia sudah masuk ke Garuda kemudian ternyata seperti ini gitu ya. Apa yang dilakukan, maksud saya, apa yang dilakukan oleh mereka dalam konteks untuk mereduce terjadinya risiko, ya kan? Bagaimana supaya itu tidak berisiko. Nah, rata-rata korporasi publik saat ini itu adalah mengedepankan aspek efisiensi, ya. Makanya manajemen risiko sekarang itu akan berkembang di korporasi-korporasi. Di dalam sistem manajemen pun kalau Anda mempelajari ISO 9000 yang terbaru, ya, yang terakhir lah maksud saya, itu sekarang lebih menekankan kepada aspek risk management. Ya, dulu tidak terlalu kuat seperti itu, tapi sekarang risk management itu menjadi kekuatan bagi mereka, gitu ya. Nah, pengembangan ini kan sangat ditentukan pada kondisi saat ini, gitu ya. Nah, itu salah satu teman-teman sebagai gambaran bahwa betapa pentingnya yang namanya good corporate governance ini, ya. Nah, sampai di sini sebelum saya masuk ke agency relationship dan seterusnya, ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin sharing dengan pengalaman yang saya ceritakan tadi. Saya lebih suka kepada case-case yang terakhir ya, kemudian bagaimana implementasinya terhadap good corporate governance. Ya. Dari prinsip-prinsip dasar aja tadi, apa yang Anda bisa lihat di situ, apa yang Anda bisa dapat di situ. Silakan. Izin saya lagi Pak, mohon maaf mungkin agak ini. Ya, silakan Mas Edi. Karena kebetulan ini Pak, saya itu pernah di salah satu airline dan juga di divisi corporate planning gitu Pak. Wah, ini menarik. Ya, jadi silakan. Garuda ini akar masalahnya itu sebenarnya fraud Pak. Jadi adalah ya masalah integrity. Sebagai contoh gitu Pak ya. Dalam hal pemilihan pesawat, tadi Bapak sampaikan salah satu prinsipnya adalah bagaimana ada benchmarking market gitu ya. Industri yang lain seperti apa biar lebih efisien, efektif gitu. Nah, di Garuda itu pemilihan pesawat itu sudah bermasalah. Sebagai contoh, misalkan terakhir memilih pesawat yang dari Kanada, Bombardier itu, Pak, yang kecil, panjang itu kan, itu dari situ saja Garuda berkontribusi kerugiannya itu 0,5 triliun per tahun, hanya dari pesawat itu. Nah, pada saat Garuda itu memutuskan itu, kebetulan dulu saya masih di corporate planning gitu. Jadi saya tahu persis itu adalah suatu keputusan sangat fatal gitu. Karena di orang planning Pak, itu tahu persis itu pesawat sangat tidak efisien dan head to head itu akan kalah dengan pesawat yang dimiliki oleh Lion. Ini contoh satu case yang di Garuda, dan itu juga terjadi pembelian pesawat yang lain. Misalkan di pemilihan pesawat Airbus A330. Pesawatnya betul, tapi ketika di engine selection-nya, dia membeli engine bukan dia yang paling efisien, tapi yang memberikan kickback paling besar, sehingga ujungnya masuk KPK itu, Pak. Itu contoh-contoh yang kalau ditelusuri, itu hampir semua proses intraoperasi Garuda itu sangat-sangat penuh dengan indikasi fraud gitu ya. Nah dari situ GCG itu nggak berjalan, makanya tadi saya agak tertarik juga kalau sekiranya ini bisa dijadikan sebagai bahan tesis gitu ya, karena mungkin bisa kita bongkar seberapa dasar gitu ya fraud yang terjadi pada Garuda. Nah ini berbeda dengan Lion. Kenapa Lion masih survival? Karena Lion ini polanya itu mungkin nomor satu yang tadi Bapak sampaikan, yaitu concentration pada si pemiliknya. Jadi semua keputusan di Lion itu adalah ada di tangan Pak Rusdi Kirana. Dari mulai pembelian pesawat sampai keputusan menetapkan harga pasar pun ada di tangan Pak Rusdi Kirana, sehingga Lion ini bergerak sangat lincah dan prinsipnya satu, efisiensi. Kenapa Lion memilih 737-900ER? Karena mereka berdasarkan hasil riset yang sangat komprehensif, sehingga ketika pesawat itu dibeli itu memang pesawat paling kompetitif Pak, dari segi efisiensi, fuel consumption segala macam itu paling efisien. Nah, sekarang hasilnya kelihatan ketika ada badai COVID segala macam, Garuda pasti udah jatuh. Dengan sekarang kondisinya adalah hutangnya sudah 70 triliun gitu ya.
pesawat 142, tapi yang online hanya 42 pesawat gitu. Itu senang. Nah, yang buat nggak akan mungkin pulih ya adalah karena ini Pak. Jadi mereka itu ada semacam kesengajaan bahwa operasional itu akan dibiarkan merugi. Kenapa? Ketika itu merugi, Pak, ini ada kans untuk pengajuan dana penyertaan tambahan dari pemerintah. Nah, itu adalah proyek, Pak. Jadi buat Garuda adalah happy, buat teman-teman di Senayan juga ya proyek juga gitu loh. Karena itu menjadi suatu mutualisme yang menyimpang gitu ya. Ini dulu yang terjadi di Merpati. Merpati kita tidak mungkin bangkit karena culture-nya seperti itu, dan DPR juga terus-menerus mendukung. Jadi menurut saya solusinya kalau Garuda itu mau bisa bersaing secara profesional, itu contoh saja yang terjadi di Qatar sama di Etihad atau Emirates. Salah satunya apa? CEO-nya itu mereka langsung ambil dari orang asing, orang bule. Jadi saya berharap ketika ini menjadi shock terapi, ini culture untuk setiap tahun mengajukan PNM, budaya-budaya fraud, corruption itu bisa dihentikan dari CEO-nya. Karena kalau CEO-nya masih lokal, selama ini mau ganti siapa yang sehat. Jadi menurut saya ini sangat relevan ya, bahwa salah satu penyakit dasarnya adalah di GCG-nya dulu. Kita belum bicara marketing ya, belum bicara efisiensi operation yang tidak efisien gitu ya. Ini dari GCG aja kalau dibedah ini sudah sangat lengkap Pak. Menjadi faktor penentu kehancuran Garuda. Saya kira itu Pak Sekdes. Oke, makasih Mas Edi. Ya, ini untuk menambahkan ya wawasan kita secara keseluruhan juga. Kalau saya suka biasanya ngangkat hal-hal yang up to date di situ untuk membuat pembelajaran juga kepada kita bahwa di sekitar kita ketika mempelajari suatu konsep itu kita bisa tarik gitu apa sih pembelajaran dari situ. Saya juga melihat sama dengan apa yang disampaikan oleh Mas Edi Nur Rahman tadi bahwa banyak hal yang tidak berjalan di aspek GCG-nya. Walaupun nanti narasinya di dalam konteks konsep-konsep dan kemudian bahasa-bahasa komunikasi korporatnya dan segala macam itu adalah bahasa-bahasa yang menyatakan bahwa ini fully menjalankan GCG gitu ya. Tapi kita kalau kita melakukan audit melihat gitu ya, itu akan ketahuan bolong-bolongnya di mana gitu ya. Jadi aspek yang pertama itu adalah bagaimana kita melihat bahwa yang namanya proses pengambilan keputusan strategik di dalam sebuah korporasi, apalagi ini korporasi besar seperti ini, itu ada hal-hal yang dilakukan memang harus benar-benar secara profesional, independen, integritasnya tinggi, tanpa terpengaruh oleh apapun, tapi benar-benar profesional. Dan tadi saya sampaikan bahwa modern corporation itu memang basicnya itu ke efisiensi gitu ya. Apapun juga itu sudah kunci dalam tanda kutip di dalam sebuah korporasi. Tinggal bagaimana kemudian kita menjalankan itu. Nah, related dengan apa yang disampaikan tadi dan juga saya sudah sampaikan bahwa aspek ketergantungan dengan pihak-pihak lain ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Ya kalau misalnya mereka mengajukan penambahan pesawat dana sekian triliun dan segala macam dan itu sangat relevan dengan pengembangan bisnisnya sehingga menjadi ya nggak usah lah menjadi untung, ruginya berkurang lah gitu ya. Itu oke-oke aja gitu kan. Tapi bagaimana kemudian kita melihat keterhubungan antara semua pemangku kepentingan di situ. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa ada satu hal yang perlu kita perhatikan itu yang terkait dengan agency relationship gitu ya. Jadi prinsip-prinsip hubungan antara shareholders ya, kemudian decision makers, kemudian agency relationship khususnya para prinsipal gitu ya terkait dengan yang mungkin juga akan menerima risiko itu ya. Kemudian bagaimana pada level manajemen itu menjalankan decision making yang dibuat oleh atasannya itu perlu sangat kuat di situ gitu.
untuk memastikan bahwa aspek-aspek governance itu bisa berjalan. Nah, hubungan yang sangat kuat di sebuah organisasi bisa berbalik juga kalau hubungan itu menjadi hubungan kolusi. Ya, nah ini yang bisa terjadi kalau misalnya hubungan-hubungan kolusi itu maksud saya adalah bersepakat untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perform gitu, tidak pada kepentingan shareholders gitu ya. Seperti tadi misalnya gitu ya, membeli pesawat, terus membeli pesawat itu kemudian sudah diatur sedemikian rupa supaya itu nanti harus membeli pesawat ini, spesifikasinya sebenarnya harusnya A, kemudian dialihkan kepada spesifikasi yang B, sehingga nanti mendapatkan keuntungan pribadi yang besar dan segala macam. Itu yang justru sangat dihindari di dalam sebuah perusahaan. Jadi agency relationship ini penting gitu ya. Itu sering menjadi sebuah problem ya. Apa problem-problemnya? Cukup banyak ya. Problem di dalam agency relationship seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan tidak sesuai antara yang diinginkan sebenarnya dengan kenyataannya. Nah, yang terkait dengan agency relationship ini adalah bagaimana kita perlu memastikan ya, bahwa memastikan apa yang menjadi keputusan, decision, kemudian dihasilkan dia inline dengan goal. Sehingga apapun yang terjadi, konflik-konflik dengan prinsipal, konflik dengan pemangku kepentingan yang lain gitu ya, bahkan juga terkait dengan kaitan dengan ya biasa di manajer itu juga ada aja yang oportunis dan segala macam, itu bisa diatasi gitu. Nah, apa itu managerial opportunist ya? Ketika dia mencari hanya kepentingan sendiri gitu ya, self interest ya. Mungkin bisa terjadi ini juga kalau mendengar cerita dari Mas Edi tadi itu terjadi di Garuda gitu kan. Ini perlu diteliti. Kalau dalam konteks manajemen nih, kalau Anda ngambil di S3 bikin disertasi tentang good corporate governance di sebuah perusahaan begini itu asik banget nih. Jadi itu hanya dengan kata istilah managerial opportunist itu bisa mewakili banyak hal terkait dengan perilaku orang-orang di sebuah korporasi gitu ya. Nah, itu yang perlu harus diatur gitu ya. Maka apa responsnya? Responnya ya kita menggunakan prinsip governance itu tadi ya, di mana prinsip-prinsip mekanisme kontrol itu tetap harus dilakukan gitu ya. Mungkin teman-teman juga punya kemampuan-kemampuan tentang aspek pengendalian, mekanisme pengendalian itu gitu ya. Kalau saya dulu lebih banyak audit di sistem gitu ya, sistem manajemen terutama. Itu akan kelihatan sebenarnya mulai dari proses awal, artinya komitmen manajemen sampai dengan proses-proses operasional itu akan kelihatan di situ. Ya. Oke, nah saya akan langsung masuk ke aspek yang terkait dengan bagaimana kemudian prinsip-prinsip itu menjadi sebuah latar belakang yang sangat kuat sehingga diperlukan good corporate governance, gitu ya. Nah, dalam konteks agency tadi itu, agency dalam pengertian di sini itu adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan proses-proses itu, banyak hal yang terkait dengan mekanisme yang perlu diambil gitu di sana. Kalau kita bicara bahwa nanti akan ada semacam kompensasi, ya kompensasi itu bagian dari proses konsekuensi aja menurut saya, gitu ya. Bahkan kalau perlu direksi tidak perlu dikasih kompensasi kalau dia tidak berprestasi, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan proses reduksi terhadap semua risiko-risiko yang terjadi termasuk employment dan lain-lain, itu akan menjadi tugas utama.
Kemarin kan Garuda, balik lagi saya ambil satu kasus Garuda ini kan, Garuda akan mengambil langkah dengan melakukan pengurangan orang, gitu kan. Akan apa namanya? Saya nggak tahu nanti prosesnya apakah istilahnya dirumahkan atau apa segala macam. Bagian dari mereka mengelola kondisi internal yang saat ini terjadi gitu ya. Dan itu dasar pertimbangannya tentunya adalah menyangkut masalah cash flow gitu. Jadi kalau itu dilakukan, dia harus berhitung benar gitu ya. Saya dulu pernah di korporasi saya ketika sebuah penugasan dari pemerintah yang biasanya diberikan kepada perusahaan itu kemudian dihentikan atau tidak dilanjutkan lagi, pada akhirnya memang kita berpikir bahwa ini mau tidak mau akan mengurangi orang, ya. Kita mengurangi orang akhirnya targetnya bisa sampai 1.500 orang, gitu ya. Walaupun pada kenyataannya setelah kita proses kita hanya mampu untuk mengurangi sampai kurang lebih 750 orang. Selebihnya sisanya diapakan? Nah, itulah yang menjadi tanggung jawab manajemen adalah menciptakan lagi market-market baru gitu sehingga orang-orang itu jadi tidak nganggur gitu. Sekarang saya dengar yang namanya Garuda itu mungkin nanti Mas Edi lebih tahu saya kira struktur di sananya. Anak perusahaannya kan banyak sekali itu. Jadi bicara Garuda Holding itu adalah bicara tidak hanya yang penerbangan, ya, tapi bicara juga terkait dengan cateringnya, bicara juga terkait dengan logistiknya, terkait dengan Garuda Travelers dan macam-macam lah gitu. Yang ternyata ya saya belum lihat secara detail gitu ya, tapi beberapa komen dari apa namanya kemarin saya sambil browsing juga gitu ya. Wah, kebocorannya banyak banget di apa namanya di setiap anak-anak perusahaan itu juga gitu kan. Wah, gimana cash flow-nya nggak babak belur secara keseluruhan gitu. Jadi shareholders seperti Khairul Tanjung kenapa kemudian marah-marah dan mengatakan bahwa ini nggak profesional, ini gimana siapa segala macam. Ya begitu gitu. Dia tidak bisa lihat hanya sekedar dari aspek flight dan segala macam gitu. Tapi ternyata di bawahnya yang anak-anak perusahaan yang lain itu juga babak belur juga ternyata gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman. Oleh karena itu ada beberapa hal ya yang juga perlu diperhatikan terutama kalau kita bicara tentang shareholder risk dan bagaimana kemudian melakukan proses diversifikasinya. Anda lihat aja ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi rata-rata shareholder pada bisnis mempunyai profil risiko itu seperti digambarkan gitu ya. Itu ada namanya dominan bisnis, ada related constraint ya. Selalu dihadapkan dengan posisi-posisi itu. Bagaimana posisinya managerial atau employment? Itu ada proses risk profile-nya juga gitu. Kita akan melihat bahwa bagaimana hubungan antara bisnis dan non bisnis gitu ya. Intinya beginilah, bahwa selalu ada keterhubungan antara proses shareholders ya dengan managerial ya. Dan itu harus dipisahkan gitu ya. Tidak mudah memang menjalankan sebuah korporasi gitu ya, karena kita harus punya perspektif holistik, tidak hanya berbicara kita itu seperti berada di tengah-tengah gitu. Ke atas itu kita berhubungan dengan shareholders gitu ya. Ke bawah kita juga berhubungan dengan manajerial kita, employment kita. Nah, itu semuanya ada risikonya gitu ya. Makanya board of director itu harus siap gitu ya. Mungkin bisa jadi tidak sesuai dengan pilihan ketika kita dipilih sebagai board of director akan menjalankan masa 5 tahun gitu. 1 tahun kita nggak perform udah langsung hilang dari peredaran gitu ya. Jadi itu biasa terjadi seperti itu. Makanya bagaimana kita perlu untuk memperhatikan kita berada di mana gitu dalam konteks shareholders, dalam konteks manajerial. Gitu kira-kira teman-teman. Ya, hari ini saya ingin membukakan kepada kita tentang pentingnya governance gitu ya. Nanti tugas berikutnya itu adalah bagaimana teman-teman mencari case-nya yang terkait dengan case-case
governance. Cari case governance itu kalau nanti teman-teman mencari case ini kan ada 4 kelompok, jangan yang smooth aja gitu ya. Jadi kita perhatikan ini aspek governance itu begini harusnya, tapi ternyata begitu saya potret di sebuah perusahaan ini ada hal yang anomali ini gitu ya. Ada hal yang di luar normal gitu. Ini kenapa bisa terjadi begini gitu ya. Kita kan mau lihat lesson learn-nya akan seperti apa. Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan. Ada yang disebut dengan agency cost dan governance mechanism. Ya, jadi yang disebut dengan agency cost itu adalah semua yang aktivitas yang dilakukan related dengan cost. Ya, cost itu ada insentif, ada enforcement, ada monitoring gitu ya. Aspek-aspek finansial juga yang lain gitu ya, yang terjadi pada principles. Karena governance mekanismenya itu tidak bisa digaranti benar-benar compliance. Ya. Saya sering melakukan dulu audit compliance ini. Audit compliance itu adalah audit kesesuaian ya. Jadi istilahnya gini, kalau rules-nya ini, terus implementasinya kira-kira gimana? Kalau rules-nya A, B, C, D, implementasinya gimana? Itu pasti akan terjadi gap-gap seperti itu. Nah, agency cost itu adalah untuk melihat semua implikasi ketidaksesuaian perlu ada proses-proses yang disebut dengan monitoring behavior gitu ya. Yang kita ambil dengan kondisi yang sebenarnya gitu. Ya seperti tadi lah, ada proses pengambilan keputusan. Saya sebagai salah satu contoh aja, keputusan proses pengambilan pemilihan pesawat aja gitu ya. Pemilihan pesawat kenapa kemudian memilih pesawat A gitu, bukan pesawat B. Itu harusnya dibikin simulasi gitu ya, sehingga semua orang members di situ yang terlibat di dalam kepanitiaan untuk menentukan pesawat mana yang dipilih itu benar-benar bisa dilakukan secara terbuka gitu ya. Jadi orang lain tidak ada yang boleh menekan yang lain untuk memaksakan kehendaknya seperti itu. Itu benar-benar dijamin dan harus terbuka. Itu mekanismenya memang seperti itu gitu ya. Nah, ini yang bisa terjadi, makanya ada proses yang disebut dengan inefficiency to monitor management behavior. Ini tantangannya gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya board of directors gitu ya. Ini itu adalah bagaimana kemudian berfungsi benar-benar menjadi manajemen yang perform menjalankan fungsinya sehingga fungsi-fungsi manajerial yang lain itu akan bisa jalan dengan baik. Proses-proses monitornya dilakukan dengan cara memastikan rules yang sudah ditetapkan itu bisa berjalan, gitu ya. Ini contohnya misalnya di internal governance mechanism dengan external governance mechanism, gitu ya. Tadi kita bicara tentang ada ownership concentration, board of director, dan executive compensation. 3 hal itu adalah 3 topik utama di dalam aspek governance. Tapi masuknya di dalam mekanisme internal. Ya. Ini perlu difahami nih buat teman-teman semuanya. Bagaimana ownership concentration, board of director, dan executive compensation itu sebagai bagian dari proses governance yang sangat menentukan perusahaan gitu ya. Tapi itu adalah internal mechanism. Sementara external governance mechanism-nya ada market for corporate controls. Jadi kita tidak bisa memastikan, kita tidak selalu bisa untuk mengabaikan aspek market. Contoh tadi misalnya Garuda tidak bisa mengabaikan yang namanya
pergerakan Lions di Indonesia. Karena Lions itu adalah head to head yang akan berpengaruh pada marketnya dia gitu. Ya, gitu. Kita nggak bisa, oh, biarlah dia jalan begitu, saya akan jalan begini dan segala. Tetap itu saling memperhatikan gitu. Karena kaitannya kan nanti adalah kepada konteks industrinya sendiri. Kenapa Lions kemudian mau ambil bagian dari marketnya Garuda yang eksekutif, kemudian dia membangun strategi membikin yang namanya batik, ya itulah strategic decision-nya mereka gitu kan. Terus apa strategic decision-nya Garuda lagi untuk bisa melihat bahwa saya akan tetap leading di industri penerbangan di Indonesia misalnya gitu. Jadi jangan hanya membuat saya leading, tapi kemudian ternyata bahwa kita makin tahun selalu makin rugi gitu. Itu bisnis dimanapun juga tidak menganut sistem itu gitu ya. Oke, bagaimana ownership concentration yang pertama gitu ya. Itu adalah terkait dengan bagaimana kita memperhatikan sangat kuat terhadap shareholders ya. Intinya seperti itulah yang dilakukan. Yang kedua itu adalah financial institution. Karena gimana pun juga financial institution itu adalah yang saling berpengaruh dan menentukan bisnis kita. Kemudian bagaimana juga yang terkait dengan kita bisa memperhatikan disebutnya adalah institutional owners. Ya, owners itu tidak selalu non institusional, tapi juga ada institusional. Ya, seperti misalnya funding yang kita siapkan untuk stok, untuk pensiun dan lain-lain gitu ya. Itu adalah bagian dari bagaimana kita memperhatikan top level managers gitu ya. Jadi kalau orang prinsipnya gini, di perusahaan itu kalau makin ke atas, makin menjadi top levels, itu makin memberikan perhatian yang lebih penting lagi kepada kepemilikan, ownership gitu ya. Kemudian aktivitas, ya, terutama yang terkait dengan aktivitas dari shareholders-nya gitu ya. Saya dulu kalau di board itu gitu ya, kalau yang namanya pemegang saham itu ibaratnya itu pemegang saham itu berdehem saja gitu ya. Itu berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Itu kita udah mesti cari masalahnya di mana. Jadi nggak ujuk-ujuk sudah berjalan jauh gitu ya. Sering terjadi kan di situ, termasuk juga yang saya lihat di Garuda itu. Rugi sekian gitu. Ada masalah kebongkar. Baru kemudian kita memperhatikan, oh ini ada yang salah ini ada segala macam. Tapi sebenarnya di tahap awal itu sudah harus ada komitmen di dalam menjalankan aspek ownership ini sejak awal. Yaitu yang saya katakan bahwa ada inisiatif para pemegang saham, ada kemudian ekspektasi dari para pemegang saham, gitu ya. Ada inspiration. Jadi istilahnya itu adalah shareholders inspiration misalnya. Apapun lah itu yang disebutkan, itu akan menjadi ketentuan-ketentuan kita ngejalanin perusahaan itu gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas inilah yang kemudian perlu diluruskan ya, dikaitkan dengan masalah governance mechanism. Kemudian bagaimana dengan board of directors? Nah, orang sering banyak terkonsentrasi ketika mempelajari GCG itu adalah hanya dalam aspek struktur ini saja, board of directors. Tadi Mas Fazlur kalau nggak salah tadi menyampaikan tentang struktur, alur, proses, terutama adalah yang dilakukan oleh board of directors gitu. Ya, itu benar sekali. Tapi itu hanyalah satu dari hal yang terkait dengan pembicaraan good corporate governance gitu ya.
sering kali orang abai dengan yang pertama tentang ownership concentration, gitu ya. Jadi mentang-mentang bahwa board of directors itu telah ditunjuk, kemudian dia punya power gitu ya, kemudian dia menjalankan seenaknya gitu. Enggak, board of directors itu penuh dengan bagaimana dia bisa menjalankan secara comply dengan berbagai aturan yang ada, gitu ya. Itu challenge-nya di board of directors. Mau itu di state-owned company ataupun di private company sama pada prinsipnya. Esensinya ya seperti itu gitu ya. Makanya governance ini dijalankan oleh semua perusahaan dengan modifikasi di masing-masing perusahaannya. Ya, board has the power, iya, ya. Karena bagaimanapun juga kalau nggak punya power, kita tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategik yang mendukung arah atau pencapaian tujuan dari perusahaan. Oleh karena itu, dia punya power untuk melakukan pengambilan keputusan, ya, mendirect gitulah organisasinya. Tapi dia juga punya power untuk melakukan punishment dan reward pada manajer-manajernya. Kemudian memprotek juga kepada memprotek owners ya, dari perilaku managerial opportunisnya. Ya. Tadi sangat kelihatan kalau yang diceritakan oleh Mas Edi tadi tentang bagaimana proses di salah satu perusahaan yang melihat dalam proses pengadaan saja itu sudah penuh atau syarat dengan berbagai kepentingan gitu ya. Oke, teman-teman. Komposisi director bisa ada CEO, ya. Kemudian setelah itu ada individual yang ditujuk, ya. Kemudian ada outsiders, ada individual yang independen untuk masuk di dalam kegiatan di perusahaan. Dua-duanya maupun baik related outsiders atau outsiders itu berhubungan dengan day-to-day operation. Ya. Jadi karena dulu saya ngejalankan state-owned company gitu ya, ketika Menteri BUMN itu menunjuk kita untuk jadi board of director di salah satu perusahaan state-owned, maka kita di situ akan menerima sepenuhnya siapa aja tim kita di dalam board itu. Ya. Kalau kita di board itu ada 4 orang, ya kita harus mampu untuk bekerja sama gitu ya. Nah, orang-orang itu punya kompetensinya sendiri-sendiri. Ya. Ada dia related outsiders, ada outsiders gitu ya. Kita bisa jalan bareng gitu, karena ini kepentingannya adalah kepentingan untuk memenuhi semua aspirasi dari para pemegang saham. Kemudian apa yang diinikan ya, criticism ya, of board of directors ya terkait nanti adalah bagaimana approve managers, bagaimana mengexploit managers, bahasanya mengexploit ya, sebenarnya adalah memberdayakan para managers itu secara personal. Kemudian bagaimana dia harus melakukan proses monitoring, ya. Kemudian melakukan banyak hal yang terkait dengan kepentingan atau hubungan-hubungan dengan direktur yang lain. Jadi kayak betul-betul dirijen gitu lah ya. Anda harus punya kekuatan untuk itu. Dan itu semuanya akan dibungkus dengan ketentuan-ketentuan tentang governance. Kemudian terkait dengan yang berikutnya adalah effectiveness dari board itu sendiri. Ya. Jadi kalau di perusahaan itu sering terjadi gonta-ganti direksi, itu udah biasa, gitu ya. Dan tidak selalu 100% ketika di board itu terbentuk, ada CEO atau President Directors, kemudian ada Finance Director, ada Operation Director, ada Human Resource Director. Tidak selamanya bahwa mereka itu dalam satu dalam satu jalan yang sama. Ya, tidak selalu menyatu semuanya. Makanya kalau ada bongkar pasang direksi di sebuah perusahaan itu sudah menjadi hal yang luar biasa gitu ya. Hal yang biasa. Jadi, seperti itu ya. Jadi itu yang terjadi. Nah,
Yang berikutnya yang masuk dalam aspek governance lagi yang biasanya masuk di dalam ketentuan itu adalah terkait dengan executive compensation. Ya. Executive compensation itu apa? Ya, yang dibahas adalah bicara tentang bagaimana bentuk kompensasinya. Ya, bonusnya gimana, long term performance-nya gimana, insentifnya gimana, bahkan kalau ada stock award atau stock option gimana. Itu diatur sedemikian rupa. Kita tidak sedang bicara technical bonusnya, ABCD, stock award dan segala macam seperti itu. Tapi nanti teman-teman saya harapkan bisa mencari informasi lebih jauh. Oh, kalau terkait dengan kompensasi eksekutif itu biasanya bentuknya apa saja sih ya? Kalau bonus, bagaimana caranya biasanya dia menentukan bonus misalnya gitu ya. Kalau misalnya long term performance, kemudian kalau misalnya performance-nya bagus dalam jangka waktu setahun, at least gitu ya, atau sampai dengan 3 tahun, insentif apa yang diberikan kepada board of directors gitu ya. Oke, tentunya ketika kita bicara eksekutif kompensasi, banyak faktor yang menentukan di situ. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa mentah-mentah begitu saja menentukan. Kalau saya di bisnis di state owned company dulu itu memang performance itu dilihat oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian setelah itu pada saat RUPS gitu ya, itu akan dibahas tentang ukuran-ukuran performance yang dibebankan kepada kita pada tahun berjalan itu, kemudian akhir tahun kita akan seperti apa, dilihat lagi ukurannya gitu ya. Setelah itu nanti akan ditetapkan gitu di dalam rapat umum pemegang saham terkait dengan berapa persen board akan dialokasikan kalau perusahaannya untung. Tapi kalau perusahaannya rugi, apa yang mau dikasih gitu kan ya. Makanya board of directors berkepentingan untuk menjadikan perusahaan itu untung. Ya, berapapun untungnya, karena akan ada sebagian atau sekian persen yang dialokasikan oleh pemegang saham untuk dibagikan kepada board of directors. Ya. Kira-kira itu yang terkait dengan executive compensation. Kemudian isu lain adalah terkait executive compensation adalah limits. Ya. Ini sangat beragam di setiap perusahaan gitu ya. Tapi limits ini penting gitu ya, karena untuk memberikan semangat buat board of directors menjalankan tugasnya. Dilihat dari situ yang saya cerita tadi tentang bagaimana kinerja perusahaannya, bagaimana balance sheet-nya, bagaimana ya option kalau ada option gitu ya, itu bisa diberikan. Oke, dan yang terakhir dalam konteks tadi kita bahas tentang governance mechanism, ya ingat tadi ownership, concentration, board of director, executive itu adalah internal mechanism. Market for corporate controls itu adalah external mechanism. Oke, nah individual and firms buy or take over under values corporation. Ya, ini kalau kita bicara tentang bagaimana nilai perusahaan kita di market, kita akan bicara di sini nih. Termasuk kita biasanya gitu ya, manajer sandal di sebuah perusahaan yang membuat pada tahun itu perusahaan performance-nya menjadi baik dan bagus gitu ya, itu biasanya akan menjadi inceran tuh. Apalagi di perusahaan-perusahaan perbankan gitu ya. Wah, ini bagus nih, gitu kan. Itu akan diambil oleh perusahaan lain. Sangat profesional di sebuah perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana melakukan proses untuk melihat bahwa ini threat atau challenge gitu ya. Ya kita lihat aja. Kalau saya melihat market gitu ya, threat and challenge itu akan bisa dilihat karena ini faktornya adalah eksternal, itu bagaimana respon market. Ya. Kalau tiba-tiba pada bisnis maka itu
sebuah kesempatan buat kita kemudian untuk membuat keputusan strategik lagi untuk mengelola perusahaan pada kesempatan yang berikutnya. Apakah itu nanti terkait dengan peran-peran individualnya, atau juga terkait dengan memang produk atau services yang dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Penting di situ bahwa perusahaan-perusahaan modern seperti yang saya katakan di awal itu harus mengedepankan aspek efisiensi, ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada hal lain di market for corporate control itu, ada managerial defense, taktik, ya. Bagaimana dia untuk meningkatkan gitu ya, kemampuan si manajernya, sehingga nanti akan berpengaruh pada pengendalian cost-nya misalnya. Kemudian bagaimana keputusan strategik yang related dengan restrukturisasi aset gitu ya. Kemudian perubahan-perubahan di struktur finansial, kemudian persetujuan shareholders dan lain-lain. Ya, itu bagian dari market for corporate control, pengendalian korporasi. Nah, ini yang sering juga terjadi di perusahaan adalah bagaimana mekanisme governance secara internal itu benar-benar bisa dilakukan gitu ya, dilakukan kontrol oleh boards of directors, ya, walaupun ini kan konteksnya market ya, tapi tetap adalah peran dari board of directors, sehingga nanti ada yang namanya presisi di situ. Kita tidak melihat bahwa segala sesuatu itu pasti akan sama gitu ya. Tapi ya contohnya saja lah, seperti tahun kemarin ya, 2020, siapa yang bisa memprediksi di awal tahun bahwa nanti bulan Maret itu akan terjadi outbreak gitu ya, akan terjadi COVID-19 yang kemudian akan berkelanjutan. Tidak ada satupun yang bisa memahami tentang itu di awal-awal tahun yang lalu gitu ya. Nah, kontrol-kontrol yang dilakukan oleh korporasi itu yang disebut dengan presisi itu adalah bagaimana kemudian dia akan benar-benar mempertimbangkan aspek internal governance mechanism gitu ya, yang mengakomodir terhadap kondisi saat itu. Karena kondisi berikutnya itu bisa berubah lagi. Jadi intinya seperti itu ya, teman-teman. Ya, ini contoh-contoh aja ya di dalam konteks general environment, lingkungan-lingkungan yang umum, itu banyak ukuran-ukuran yang dilakukan. Ini misalnya contoh dari beberapa aktivitas yang dilakukan, ya contohnya aja misalnya di capital structures misalnya. Biasanya di situ cenderung reaktif gitu ya. Anda kalau nggak reaktif di situ nggak bisa bermain gitu ya. Tapi bagaimana dia secara popularity, terutama efek dalam konteks wealth-nya gitu ya, di kategorian efektivitasnya juga termasuk popularity with effects-nya itu ya sedang-sedang aja lah gitu ya. Gitu. Tapi kemudian di stockholders ada inconclusive change. Ada perubahan-perubahan di dalam stok ya yang setiap saat akan terjadi. Jadi tidak eksklusif dia seperti itu. Oke, kira-kira lingkupnya itulah teman-teman yang terkait dengan pembahasan corporate governance. Nah, kemudian banyak yang tanya, terus terkait dengan implementasinya kan ada aspek tarif misalnya, gitu ya, yang biasanya dijadikan dasar. Itu hanya part of dari bagaimana kita melakukan proses implementasi terhadap prinsip-prinsip governance, gitu ya. Nah, prinsip-prinsip governance inilah saya minta ini sebagai salah satu PR di teman-teman dalam proses implementasinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di implementasinya itu Anda bisa lihat deh. Silahkan kalau misalnya Anda mau
mengakses di internet lewat Google atau apa segala macam, itu kalau bicara tentang GCG kan selalu diarahkannya kepada tarif ya. Tarif di situ adalah transparansi, kemudian responsibility, independensi, fairness gitu ya. Itu menjadi ukuran-ukuran. Itu sebenarnya adalah untuk menggampangkan supaya apa yang menjadi prinsip-prinsip di sektor manapun yang tadi, apakah itu dalam konteks shareholders, dalam konteks board of directors, kemudian dalam konteks manajemen di bawahnya, atau mungkin yang terkait tadi terakhir di sini Anda bisa lihat marketnya gitu ya. Itu semuanya kalau diambil intisarinya adalah proses di mana yang namanya proses transparansi, accountability, responsibility, dan independensi serta fairness itu ada di setiap ownership concentration, board of director, executive compensation, market control, dan lain-lain. Kira-kira gitu, teman-teman. Ada feedback, pertanyaan, atau ada yang sharing lagi? Ada terinspirasi, wah ini ternyata dari teori-teori tentang governance, ini prinsip-prinsip dasar ya. Ternyata bahwa di dalam implementasinya, saya masih menemukan hal-hal yang seperti ini misalnya. Silakan, mungkin ada teman-teman yang ingin berbagi. Ada? Selain Pak Edi Nur Rahman, siapa lagi? Biasanya Bu Lydia, Pak. Bu Lydia, aduh udah lama nggak dengar suaranya Bu Lydia nih dari Papua ya? Bukan, Pak. Hah? Bukan Pak, bukan. Bu Rahma yang di Papua ya? Pak, kalau di luar dari, saya cuma mau tahu aja nih Pak, Bapak kan tadi utarakan bahwa punya pengalaman di state-owned company ya, Pak Sufrin ya. Sekarang kan yang lagi isu rame itu terkait dengan struktur komposisi pengurus BUMN nih, Pak Sufrin. Yeah. Kalau boleh ya. Itu sebetulnya kerjaan komisaris independen itu apa sih Pak sebetulnya Pak? Kalau boleh saya tahu. Independen. Ya. Oke. Ada teman yang lain yang ingin sharing tentang komisaris independen? Mumpung Bapak ada di dalam kan Pak. Jadi pengen tahu Pak. Dulu di Sukovindo ya Pak ya? Iya, saya salah satu direksi di Sukovindo. Teman-teman? Jadi komisaris independen itu komisaris yang mewakili publik gitu Pak. Karena kan ini badan usaha milik negara kan, sehingga perlu adanya keterwakilan dari publik atau masyarakat yang diwakili oleh seorang komisaris. Kira-kira gitu Pak. Jadi saya ingin nambahin saja, ini bagus ya dari ini. Dulu kan tidak ada itu, kemudian dimasukkan dalam komisaris independen. Komisaris independen ini dulu yang kita pernah diskusikan gitu ya di ini juga di board juga ketika itu ada. Kita mengartikannya gini Pak, pengalaman gitu ya. Kadang-kadang suka di komisaris itu ditetapkan orang-orang itu yang punya hubungan-hubungan gitu ya dengan hubungan dengan aspek kepengurusan, ada hubungan dengan kepemilikan saham dan segala macam gitu ya. Jadi di salah satu anggota komisaris itu harus ada komisaris yang benar-benar tidak memiliki hubungan-hubungan dengan aspek-aspek finansial, kepengurusan, tidak punya hubungan-hubungan dengan aspek hubungan keluarga dengan anggota dewan dan segala macam gitu. Jadi dia benar-benar ada yang independen. Saya sih yang
hanya jadi pertanyaan saya kadang-kadang kan karena yang memilih juga Kementerian BUMN misalnya gitu ya. Sorry to say gitu. Apakah mereka benar-benar independen? Ya itu saja yang perlu di ini kan. Kalau lihat dari aspek apanya Pak? Aspek ketentuannya ya memang harus orang independen. Tapi kan yang menentukan kan juga ini Pak dari Kementerian BUMN juga. Nanti yang berlaku sebagai komisaris independen adalah A misalnya gitu. Gitu ya. Jadi anggota anggota direksi atau pemegang saham, pengendali atau perusahaan yang kemungkinan siapapun juga pada akhirnya tidak ada orang yang mampu untuk bisa mempengaruhi dia gitu loh, karena dia bertindak sebagai orang independen. Intinya sih itu Pak. Jadi kalau masih terkait dengan katakanlah afiliasi politik gitu itu nggak independen Pak ya? Ya itu yang salah satu Pak saya kadang-kadang ya sorry itu saya bilang sekarang itu banyak sekali dari unsur dalam quote unquote orang partai politik kemudian ditaruh sebagai komisaris di sebuah BUMN dengan mengatasnamakan bahwa independen komisaris independen misalnya gitu Pak ya. Ya akhirnya nanti bisa terjadi tidak independen juga gitu kan. Gitu aja Pak. Saya aja ketemu sama komisaris independen Adikarya, orang LSM Pak. Justru itu independen Pak. LSM kan independen misalnya biasanya. Iya, jadi kadang-kadang ya ini kan terkait dengan kita bicara government ya Pak ini. Iya Pak Riko. Kita ya, jadi artinya apalagi kan pasti kan mereka sendiri kan dibiayai dengan negara ya. Kecuali kalau misalkan memang ada hal-hal yang bisa jadi masukan untuk direksi, misalkan untuk policy perusahaan government itu lebih baik sih. Ya mungkin oke gitu loh Pak. Dengan apalagi tadi Bapak bicarakan terkait dengan masalah fungsinya yang harus independen, tidak terikat, tidak terkait. Itu kan pasti dia memiliki independensi yang sangat besar pada saat dia bisa memberikan usulan-usulan yang baik untuk perusahaan. Betul Pak Riko. Ya, itu aja Pak. Jadi memang ingin tahu aja Pak. Terima kasih Pak. Ya betul, karena kan gini Pak, yang Bapak cerita tadi kan kita tahu bahwa yang namanya perusahaan itu kan punya informasi gitu ya. Perusahaan itu punya berbagai kepentingan gitu ya. Makanya biasanya yang saya tahu dulu kalau di dalam komisaris itu ada beberapa orang komisaris, ada salah satu komisaris independen, maka peran-peran untuk memastikan GCG itu diterapkan itu justru paling kuat tuh pada komisaris independen, Pak. Nah, bayangkan kalau Bapak tahu orang yang ditunjuk sebagai komisaris independen itu adalah partisan tertentu yang nggak ngerti GCG gitu. Gimana caranya dia bisa memastikan bahwa perusahaan itu menjalankan atau mendorong GCG-nya gitu kan? Jadi itu perlu dilihat gitu. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Kalau pengalaman Bapak selama ini, apakah komisaris itu benar-benar memberikan ini Pak kontribusi Pak, atau malah justru menjadi beban gitu? Ya karena biasanya itu kan saya sih kalau pengalaman saya selama ini sih berkontribusi ya, karena mungkin barangkali perusahaannya tidak tidak terlalu besar gitu ya, sehingga komisarisnya pun juga tidak banyak ya, hanya 4 orang gitu, dan itu sudah punya peran-peran sendiri. Dan kita kalau berdiskusi itu kebanyakan di area governance Pak, gitu. Yang terjadi seperti itu. Yang susah itu kan kalau ada komisaris-komisaris yang hanya nama gitu, muncul aja di kantor enggak gitu. Nah, itu bisa jadi beban, Pak, kalau ya seperti itu. Banyak kan yang seperti itu gitu. Hanya nama, muncul di kantor pun enggak ada gitu kan. Komisarisnya terus komisarisnya bukan hanya di satu perusahaan, bisa komisaris di mana-mana gitu.
di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C gitu kan. Begitu kita bicara soal A, ternyata bicaranya dia soal yang lain gitu kan. Itu bisa nggak nyambung, Pak. Nggak jadi. Jadi itulah kalau komisaris walaupun dalam ketentuan kan komisaris itu gajinya 40% dari direksi. Ya. Jadi memang dia tidak juga akan ada setiap saat di perusahaan gitu ya. Tapi ya perannya kan penting sebagai menjaga, mengawasi, apalagi dari aspek GCG. Itu Pak kira-kira. Oke, teman-teman, saya hanya ingin mengantarkan tentang pemahaman kita terhadap GCG itu. Maka selanjutnya tolong dibagi, kita ada 4 grup, masing-masing menyoroti implementasi GCG, kemudian dibahas di situ apa yang berjalan, apa yang tidak berjalan gitu di implementasi penerapan GCG. Anda bisa memasukkan tarif sebagai salah satu indikator gitu ya, apakah di setiap step yang tadi itu mereka semua memenuhi tarifnya. Kemudian setelah itu buat rekomendasi analisis Anda gitu ya. Karena kan kita di dalam tataran S2 itu meningkatkan kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan teori yang kita punya. Kemudian setelah itu melahirkan sebuah rekomendasi, kalau menurut saya kalau begini sebaiknya begini gitu. Nah, kita akan bisa mendapatkan pembelajaran lebih baik. Kemudian bagaimana International Corporate Governance, saya kira silahkan nanti dipelajari sebagai PR aja. Bapak googling aja, kemudian baca International Corporate Governance. Ya. Karena di setiap negara itu punya beberapa perbandingan yang lain gitu ya. Jadi macam-macam ya. Ini salah satu contoh aja di Jerman misalnya. Oh, Jerman itu ada beberapa istilah, saya juga nggak paham nih istilahnya mereka, tapi saya lihat bahwa di situ mereka di dalam proses mengimplementasi namanya governance itu ada proses yang sangat mereka perhatikan adalah terkait dengan masalah responsibility. Ya, di tarif kan kita juga punya ya aspek responsibility ya. Jadi responsibility di dalam konteks appointing members ya. Tuh misalnya. Kemudian responsibility dia ada members-membersnya. Mungkin nih ada yang yang berbeda atau mungkin ada yang sama gitu ya. Silakan. Itu bisa berbeda-beda di dalam setiap negara. Anda tolong state nanti di dalam saya punya misalnya gini, saya sedang mengamati sebuah corporate governance di sebuah korporasi, ya katakanlah Garuda gitu ya, Garuda. Kemudian caranya gini, nanti mempresentasikan. Maka saya sempat benchmark di airline di luar negeri, nah gitu kan. Airline di luar negeri itu di airline mana gitu ya, apakah Emirates atau apa dan segala macam. Dalam konteks seperti ini sebenarnya dia menjalankan ketentuan ini. Gitu. Nah itu akan menjadi sharing yang sangat berharga Pak di dalam proses analisis kita. Itu ya. Makanya saya bawa juga ke International Corporate Governance. Bagaimana sih di negara lain menerapkan itu gitu. Jangan-jangan kita malah harus belajar nih Garuda GCG-nya dengan implementasi GCG di mana Pak yang menurut Bapak bagus pengelolaan airlines-nya? Orang Singapura juga lagi down ya Pak ya? Singapura Airlines juga lagi down juga gitu. Kalau Singapura juga rugi 45 triliun, Pak. Cuma bedanya kan Singapura baru rugi kemarin, sementara dia 42 tahun terakhir itu selalu positif. Nah, itu bedanya. Apa sih governance yang perlu kita tiru dari mereka gitu loh dalam konteks governance yang related dengan airlines kalau Anda membahas airlines gitu. Silakan nanti berembuk Anda masing-masing punya apa gitu ya. Kira-kira gitu. Jepang misalnya. Kalau Jepang itu gimana sih dia faktor-faktor yang menjadi pendorong dia di dalam konteks itu ada terkait masalah
faktor obligation, family, konsensus, gitu ya. Ada istilah-istilah tentang strongly related groups of firm, ya, terkait dengan cross shareholdings, gitu ya. Oh, apa sih yang terkait dengan mereka gitu kalau di Jepang? Kalau di perbankannya dia highly influential with firms managers. Ya. Berarti dia mengedepankan aspek-aspek governance dalam implementasi secara praktek terkait dengan hubungan-hubungan dengan firms manajersnya gitu. Ya. Kalau tadi yang disinggung, saya juga senang juga tadi disinggung. Kita waktu itu memperkuat komisaris independen, gitu kan. Saya nggak tahu referensinya di mana dulu gitu kan. Komisaris independennya. Ya benar-benar independen nggak komisarisnya? Pertanyaan cuma gitu aja sih sebenarnya gitu. Oke. Ya, misalnya Jepang kira-kira dia karakteristiknya adalah powerful government intervention, jadinya intervensi government-nya itu sangat kuat ya. Kemudian close relationship antara perusahaan dengan government sectors-nya ya. Oke, dan lain-lain. Mungkin itu Pak, kira-kira sesi perkuliahan satu sesi kita hari ini. Mari kita diskusi lebih dalam tentang implementasi GCK, baik itu di korporasi ataupun di di organisasi pemerintahan. Ya, mungkin ada hal yang spesifik tentang itu di minggu depan. Kira-kira demikian, teman-teman semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan yang akan datang ya. Mas Pong, terima kasih rekaman-rekamannya. Nanti kalau ada ini juga nanti saya akan edit-edit gitu ya. Yang kemarin belum sempat saya download, tapi masih bisa di-download kan? Bisa, Pak. Ya, saya mau ngerjain biasanya itu hari Minggu nanti kerjain gitu. Jadi sangat bermanfaat buat evaluasi saya. Oke, sampai ketemu. See you di next pertemuan dengan diskusi masing-masing memberikan experience-nya menganalisis salah satu organisasi. Ada 4 grup. Oke, sampai ketemu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jaga kesehatan. Walaupun sudah divaksin, belum tentu kita terbebas dari virus COVID ya. Banyak juga teman-teman yang sudah divaksin rasanya sudah bebas gitu, nggak pakai masker kemudian dan macam-macam. Ternyata kena lagi. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Katanya ada itu Pak, yang tingkat keberhasilan vaksin itu Pak, ada berapa persen gitu Pak, harus dicek. Pak Riko sudah? Saya baru setengah Pak. Baru setengahnya. Baru satu lagi Pak, tanggal 17 Juni besok. Saya pakai AstraZeneca, jadi tertunda kemarin Pak vaksin keduanya. Di hold dulu katanya. Katanya bagus itu Pak. Ya saya nggak tahu juga ya. Saya pakai yang ini kan, yang sekarang pemerintah Sinovac yang lagi waktu itu dapat prioritas dosen ya. Iya. Saya sudah 2 bulan yang lalu yang keduanya. Memang saya ukur itu baru di level 80-an. Bagus dong Pak, 80 Pak. Tapi katanya harusnya 250 Pak. Oh, ada yang 15% katanya Pak. Ya maksud saya itu 80 dari 250 itu berapa persen ya? Nah, ya. Iya, memang beda-beda respon masing-masing orang gitu ya. Oke. Siap. Oke, siap. Sampai ketemu lagi. Baik Pak. Teman-teman semuanya, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama.